Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walhamdulillah sumalhamdulillah. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Baik, pada pertemuan hari ini saya akan menyampaikan tentang Pancasila dalam sejarah bangsa. Pancasila adalah jiwa yang hidup dalam setiap langkah perjuangan bangsa Indonesia. Ketika bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, ada satu hal penting yang menyatukan keberagaman latar belakang etnis, baik agama dan budaya. Pancasila bukan sekedar 5 sila yang tertulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, melainkan cerminan dari jiwa, pengalaman historis, dan harapan besar bangsa Indonesia. Dan kita lihat bahwa sejarah telah mencatat Pancasila lahir dari sebuah dialog peradaban yang sangat panjang dan bukan dari ruang kosong, melainkan dari denyut nadi masyarakat Indonesia yang kaya akan nilai-nilai luhurnya. Akar sejarah dan budaya Pancasila. Sebelum kemerdekaan Republik Indonesia, nilai-nilai Pancasila ini sudah hidup di Nusantara. Sebelum istilah Pancasila resmi dikenalkan oleh Insinyur Soekarno dalam sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945, nilai-nilai dasar Pancasila sejatinya telah hidup dalam masyarakat Nusantara. Tradisi gotong royong yang ada di pedesaan, prinsip musyawarah dalam menyelesaikan permasalahan, penghormatan terhadap keberagaman suku dan agama, serta kepedulian sosial. Ini adalah contoh nyata bagaimana nilai-nilai Pancasila itu berakar kuat dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara. Presiden Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 menjadi momen monumental dalam sejarah Indonesia. Soekarno menyampaikan pidato visionernya yang tidak hanya menawarkan 5 prinsip dalam dasar negara, tapi juga menyebut secara eksplisit istilah Pancasila dalam pidatonya. Soekarno memaparkan 5 sila tersebut. Yang pertama adalah kebangsaan, kedua internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Lebih menariknya lagi, Soekarno itu tidak berhenti pada 5 sila. Ia menyatakan bahwa jika diperlukan, 5 sila tersebut bisa diperas kembali atau dibuat minimalis menjadi 3 yang disebut dengan Trisila. Trisila itu terdiri dari sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Dan jika diringkas lagi, maka semua itu berpuncak pada 1 sila, yaitu Eka Sila atau sering disebut dengan gotong royong. Konsep ini membuktikan bahwa Pancasila ini bukan dogma yang tertutup, melainkan hasil perenungan yang mendalam terhadap karakter bangsa. Dalam pidato Insinyur Soekarno, pidato ini bukan sekedar orasi politik, melainkan pidato ideologis yang membentuk sebuah fondasi bangsa. Maka kita tidak heran apabila 1 Juni itu di kemudian hari ditetapkan sebagai hari lahirnya Pancasila. Nah, setelah pidato Soekarno dengan proses perumusan dasar negara berlanjut dalam dinamika, ini perjalanannya tidak begitu mudah, banyak sekali lika-likunya. Dan pada 22 Juni 1945, Panitia 9 itu menyusun sebuah piagam Jakarta, sebuah naskah yang naskah awal pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang mencantumkan 5 sila
Namun dalam sila pertama terdapat rasa ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, dan yang kemudian menimbulkan keberatan bagi perwakilan wilayah Indonesia Timur. Dalam menjaga semangat persatuan, 7 kata tersebut pun dihapuskan dan diganti menjadi sebuah ketuhanan yang Maha Esa pada tanggal 18 Agustus 1945. Dan perubahan ini menjadi bukti bahwa Pancasila itu memang lahir dari proses kompromi, dialog, dan konsensus, bukan dari paksaan atau dominasi kelompok tertentu. Dan disinilah Pancasila ini menunjukkan watak dasarnya sebagai titik temu dan titik tumpu dominasi. Pancasila harus menjadi nilai yang hidup, yang membentuk karakter generasi muda dan arah bangsa ke depan. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang dan lebihnya mohon maaf. Kita tutup bersama-sama dengan membaca hamdalah.